wa baina syirki wal kufri. Sungguh antara seseorang yang kokoh itu ya imannya yang kuat, wa baina syirki, dan dibedakan dengan syirik. Jadi perbedaan antara orang yang beriman, yang kokoh imannya, dengan orang yang syirik, dengan syirik, wal kufri, dan dengan kekufuran, yaitu apa? Tarkus shalah. Esensinya terletak kepada ditinggalkannya sholat ataukah dikerjakannya sholat. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman, hadis ini ingin menegaskan, orang-orang yang beriman itu yakin kepada Allah bisa dibedakan dengan lawan dari iman. Lawan dari iman itu kan cuma dua, ya, kufur dan syirik. Kufur itu lebih umum dibandingkan dengan syirik. Ya, syirik lebih khusus dibandingkan dengan kufur, karena kufur itu sifatnya luas, ya luas. Nanti bisa ada kufur nikmat, gitu kan? Ada kufur dalam bentuk perbuatan dan seterusnya. Ya, yang puncaknya kufur kepada Allah dalam bentuk keyakinan. Ya, kalau syirik, nah ini jelas penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyertakan ya yang lain-lainnya dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara singkat, syirik dan kufur ini adalah lawan daripada iman. Jadi kata Nabi rumus cepatnya, kalau Anda ingin mengetahui seseorang yang beriman dengan tidak beriman, baik tidak berimannya itu karena dia syirik ataupun kufur, maka lihat sholatnya. Ya, kalau dia meninggalkan sholat, ini pertanda imannya bermasalah. Ya, karena tarkun di sini ya menggunakan dhammah di sini ini jelas menunjukkan unsur kesengajaan, mengabaikan. Ya, jadi ada orang yang memang memandang rendah sholat atau mengabaikan sholat, itu kan, atau melihat sholat sebagai hal yang tidak bernilai, maka itu imannya dipertanyakan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa betapa punya kedudukan tingginya sholat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi pun memberikan pernyataan yang sangat tegas bahwa untuk membedakan seorang beriman dengan yang imannya bermasalah atau bahkan tidak beriman, lihat aja sholatnya. Kalau dia tinggalkan sholatnya dengan sengaja, diabaikan sholatnya, dianggap remeh sholat, ini menunjukkan sampai dengan bukan sekedar imannya bermasalah, boleh jadi tidak ada iman dalam dirinya. Ya, karena itu pentingnya sholat kita kerjakan teman-teman sekalian. Pertama adalah membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kepada Allah ini pokok yang paling pertama dalam Islam. Ya, ini yang paling menentukan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyatakan beriman, kita ucapkan bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, ya, aku menetapkan tiada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak untuk disembah, ya. Karena Allah itu punya dua arti yang pokok. Satu yang dipertuhankan, yang kedua al-ma'budul haq, yang diibadahi, yang disembah. Jadi ketika Anda mengatakan la ilaha illallah, itu Anda sudah komitmen hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan, gak ada yang lainnya, dan membuktikan kemudian komitmen itu, keyakinan itu dengan apa? Dengan menyembahnya. Makanya kalimat Allah itu sudah melekat kalau dalam jiwa kita, itu pembuktiannya sudah hanya dua. Mengesahkan Allah tidak ada yang lain, qul huwallahu ahad, kemudian membuktikan komitmen itu dengan apa? Dengan menyembahnya. Nah, cara menyembah Allah itu lewat apa? Ya lewat salat. Ya, makanya kemudian syahadatnya kan diteruskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita meyakini Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Di antara fungsi utusan itu menuntun kita bagaimana menyembah Allah lewat salat. Itulah sebabnya kita bahas sifat salat Nabi SAW.